Pokoknya tetap diarahkan yang bisa presensi tiap kelompok tetap loh ya. Ya, Pak. Yang bisa ikut tetap diarahkan ikut gitu. Soalnya kalau Bapak barengin sama live streaming tadi yang sesi pertama nggak kuat sinyal gitu. Putus-putus terus ya. Jadi biar Google Meet ya sekalian sekali. Mas ini udah nge-record Haider, mau siap-siap. Masuk sekarang Pak katanya. Iya, masuk sekarang. Ada mos nggak Pak? Mas. Bilin. Ambilin bil. Satu bil. Sindu. Halo Sindu. Dalam. Kacamata wis tak balekno ah. Wes. Lho, wis ah. Ya wis. Wes. Sip. Wes. Wis kan? Boleh di omah gak ono. Wes. Oke, siap. Oke, wes kok. Sip. Kalau wes gak dulu dek ini mana sih? Gak dulu dek ini sih. Enggak. Ayo bisa dimulai Kak. Belum ya. Sabar dulu. Bulan 30 enggak? Siap Aminah. Keren. Saya ku dengar nada cinta yang gelap.
Bawah sopo. Hari kelas 10. Kenapa? Hari TNS. Hari SMK masuk lagi ya. Jadi ada peserta yang masuk. Udah. Les jam 9.30 mulai loh. Belum, kok masih lama Pak. Apa yang masih lama? Iya. Tenan. No. Santai aja aja tegang. Halo, Mas. Tadi materi yang pertama tentang apa ya? Materi pertama tentang IPM Mumtazah. Ada ulangannya nggak ininya? Record yang ulang ada nggak ulangannya tadi? Maksud ulangnya gimana? Rekaman ulang gitu. Rekaman ulang. Iya. Ada rekaman ulangnya nggak, Pak? Ada kan di share di YouTube. Di YouTube ada. Ya Mas, makasih. Iya, Ikut, Pak. ikut. Ikut. Oh, mungkin untuk melihat lagi referensi-referensi. Ran. Dia kan schedule-nya padat. Harus konfirmasi dulu sama manajernya. Mulai loh, Mas. Belum. Bentar lagi, 4 menit lagi. Duh, iki ono filter ngene saya deh gitu.
Di repost, Pak. Hmm? Ya wes, kan sing ngomong. Iya, wes. Goreng. Belas orang. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat menghadiri materi kedua ini dengan sehat walafiat. Yang kedua, salat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Menuju materi kedua yaitu pembuatan surat dan proposal kegiatan. Monggo kepada Mas Farhan dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih teman-teman MA Muhammadiyah 1 Malang, Mam Mumtaza, terkhusus Mas Haidar. Apa kabar Mas Haidar? Alhamdulillah sehat. Ya, ini luar biasa sekali Mas Haidar yang memandu materi kedua ini. Pertama-tama mohon maaf dari Mas Ibnu Akli, beliau berhalangan untuk mengisi materi kedua ini karena Mas Ibnu sedang berada di kampung halamannya di sana di Flores. Jadi mungkin ada kesibukan yang harus diselesaikan. Ya, terkhusus teman-teman sekarang juga beberapa tadi mengalami keterbatasan akses sehingga harus di-record ya, nanti dilihat di YouTube materinya. Nah, di kala seperti ini tentu IPM khususnya tingkat ranting harus mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini ya. Jangan sampai kemudian operasional organisasi itu
menjadi apa mati gitu ya. Kan juga teman-teman sekarang berada di rumah masing-masing ya, atau ada yang di sekolah ini? Mas Haidar di mana? Saya di sekolah. Selalu ke sekolah Saya saya. juga. Ini teman-teman yang lain tolong kameranya on dong biar saya bisa lihat teman-teman, semangatnya teman-teman yang memungkinkan on kamera. Ya kan gini ya, kalau sekolah kalau pembelajaran sekolah ya kan biasanya kalau sekolah seperti ini atau ya pertemuan apalah ya atas rapi pakai hem tapi bawahnya training ya nggak apa-apa, yang penting setengah badan kelihatan. Ya ini teman-teman tolong di on kamera ya. Oke, memasuki materi pertama tentang surat menyurat. Ini biasanya pekerjaan siapa? Pekerjaan bidang apa di IPM? Urusan surat menyurat itu. Sekretaris umum. Sekretaris umum. Ada lagi? Ya udah, betul. Sekretaris apa biasanya yang ada selain sekretaris umum? Sekretaris pelaksana, yaitu digunakan untuk kalau kita ada kegiatan gitu ya, menggunakan panitia. Ya panitia itu ada ketua pelaksana, kemudian di bawahnya sekretaris pelaksana. Juga ini ada sekretaris bidang. Itu juga bertanggung jawab dalam administrasi. Misal bidang apa ya, Mas Haidar ini bidang apa, Mas? Bidang KDI saya, Mas. Oh, KDI. Iya. Bidang KDI, Kabit. G. Kabit KDI ya. Misal KDI, programnya apa Mas KDI? Satu aja coba sebutkan. Yang agak besar. Agak benar. Kultum, Mas. Oh, Kultum. Ya. Kultum di Masjid Al-Kolam ya, perguruan Telogomas itu. Misal. Nah, tiba-tiba ada keperluan ya, mic-nya di Masjid Al-Kolam itu rusak. Sehingga harus cari mic di tempat lain. Ya, mic-nya yang punya mic itu di tetangga, misal di MTS Muhammadiyah 1. Nah, otomatis butuh peminjaman mic untuk Kultum bidang KDI IPM Mumtazah. Nah, itu yang bertugas alat peminjaman mic tadi adalah sekretaris bidang KDI. Karena programnya jadi nanti kalau mau buat surat jangan lempar-lemparan ya. Wow, ini sekretaris umum kok yang punya otoritas, ini sekretaris pelaksana kok yang bagiannya. Ya ternyata juga sekretaris bidang. Namun teman-teman secara umum juga harus tahu tentang surat menyurat ini. Ya. Nanti ada teman-teman suatu saat ditunjuk menjadi sekretaris pelaksana kegiatan apa ini namanya? Ini kegiatannya namanya LDK ya? Pra-LDK. Pra-LDK. Nah, itu tiba-tiba teman-teman yang misalnya jabatannya sebagai anggota bidang perkaderan atau PIP ya harus siap membuat surat ketika dia ditunjuk menjadi sekretaris pelaksana. Nah, itu. Ini teman-teman belum pernah dapat materi surat menyurat apa ada yang pernah? Mohon maaf, maksudnya surat menyurat itu kan MOU apa ya kayak proposal apa gimana ya? Oh, itu kita bedakan nanti antara proposal dan surat. Ya, jadi proposal sendiri, surat sendiri. Kayak MOU gitu, perjanjian apa gimana? Pelatihan lebih tepatnya. Oh, pelatihan. Nah, kita langsung saja lihat contohnya sebentar ya. Saya pengen share screen ini. Bisa kan ya?
kelihatan share screen saya ini? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ini kan ada surat ya, kelihatan ya? Saya ambilkan contoh surat dari PDIPM Kota Malang aja. Kalau biasanya kalau ngisi offline saya ya contoh sih yang saya pakai itu surat dari teman-teman ya, surat undangan dari teman-teman sendiri. Saya print biasanya langsung tuh teman-teman koreksi. Nah, oke, kalau semua kelihatan. Ya, surat di IPM seperti ini. Kalau surat itu ada ketentuan khusus teman-teman. Ya, saya periode kemarin sempat menjadi sekretaris umum ya, periode 2017-2019 sebelum diganti pada periode ini. Ya, maka hal ini sudah tidak asing lagi bagi saya ya. Ini Pak Ari kan juga pernah menjadi sekretaris umum di PDIPM Kota Malang. Jadi ya insya Allah sudah paham lah dengan surat menyurat atau administrasi secara umum. Nah, kalau teman-teman sudah bisa lihat, saya zoom dulu. Bahwa pedoman administrasi IPM itu memiliki tujuan dalam rangka penyeragaman, ya. Artinya dalam hal administrasi surat menyurat seluruh IPM di tingkat pimpinan manapun, entah itu ranting sampai dengan pusat atau dimanapun, misal ranting MA Muhammadiyah 1, ranting MTS Muhammadiyah 1, ranting SMK Muhammadiyah 2, dan juga PDIPM Kota Malang itu aturannya sama dalam membuat surat. Adapun yang berbeda itu hanya turunannya ya, nanti kita bahas. Nah, pertama yang di atas ini kop. Kelihatan ya semuanya? Nah, ini kop surat atau kepala surat. Berisi apa aja? Yang warna ini loh, hijau-hijau ini. Di kop surat itu ada logo IPM berada di tengah. Kemudian misalnya daerah itu, atau kalau kalian pimpinan ranting, itu adalah tingkatan pimpinan. Ya. Apa aja tidak? Logo, kemudian tingkatan pimpinan. Nah, bawahnya lagi tulisan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian setelah itu yang masih warna hijau adalah pimpinan mana? Ya, pimpinan ranting IPM Mumtazah misal. Jadi nanti tulis pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah MA Muhammadiyah 1 plus Malang gitu. Ya, kalau ini kan saya ambil contoh dari daerah. Bawahnya lagi ada kalimat basmalah menggunakan huruf Arab. Ya, ini kop. Jadi ada berapa tadi? 3 ya. 4 ya. Pertama ada logo IPM, logo resmi IPM ya, yang berbentuk pena. Kemudian tingkatan pimpinan. Yang ketiga adalah tulisan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian pimpinan yang bersangkutan. Yang terakhir adalah basmalah menggunakan tulisan Arab. Dan ini ditulis dengan warna hijau, teman-teman. Yaitu kop surat. Kita geser lagi ke bawah. Nah, yang ini ya. Bentar, itu ada apa aja teman-teman? Nomor, lampiran, hal. terus hal. Oke. Tolong, di sini ada yang bisa membaca nomor surat. Siapa aja ya pesertanya ini? Sekretaris umumnya siapa? Saya. Nabila Zahra. Oh, Mbak Nabila. Iya. Panggilannya Nabila? Nggih. Betul, oke. Mbak Nabila, Iya. tolong dibaca nomor surat ini. Dibaca aja, nggak usah diartikan ya. Oh, nomor Misal A suratnya. titik. A.1 Ya. strip X I strip Oke, stop. Stop, ulangi lagi. A.1. A.1 A.1 iki apa jenenge kali aku
Kira, der. Ayo. Itu angka Romawi. Kan Baca ini loh, apa Pak. itu? Ya, strip. A.1 strip 13 Heeh. garis miring 13, oke. PDIPM strip 051 garis miring 2020. 2020. 2020 ya, 2020 sama aja. Oke, makasih Mbak Nabila. Ya, itu tadi jika kita membaca nomor surat ya. Ya maksudnya membaca secara ini ya, tekstual. Tekstual itu. Ya sesuai teks. Ya, artinya apa? A, ada yang tahu? A itu dikhususkan untuk tujuan pengiriman masih dalam ruang lingkup Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ya, atau IPM. Contoh, tadi Mas Haidar ingin mengadakan kultum, tiba-tiba mic di Masjid Al-Qolam rusak, trouble, sehingga perlu meminjam mic di tempat lain. Nah, kebetulan yang punya adalah tetangga MA sendiri ya, MTS Muhammadiyah 1. Nah, dalam rangka peminjaman alat tersebut, maka surat yang digunakan adalah nomornya awalnya adalah A, ya, karena masih ruang lingkup Muhammadiyah. Ya, kalau di luar Muhammadiyah atau IPM itu menggunakan B. Ya, contoh apalah? Kultum tadi aja ya. Ya, yang kultum kebetulan dari Kemenak. Mas Haidar ingin mengundang orang Kemenak untuk kultum di Masjid Al-Qolam. Nah, itu pakai B. Ya, paham sampai sini? Kemudian saya kasih pertanyaan ke teman-teman. Kalau misal sampean ngundang perorangan, nah pakai A atau B? Ya, kalau menurut gimana ya, Mas? AB A tadi kan untuk ruang lingkup apa? Muhammadiyah dan IPM. Iya, Kalau B di luar Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ya. Kalau ingin mengundang mengirim surat kepada perorangan ya, pribadi. Misal kayak jenengan acara sekarang mau pengen ngundang Mas alumni jangan sendiri. Itu pakai apa? A atau B? Jawab niku. Perorangan ya. Kon perorangan kelompok ya podo ae misalnya Ya, kita melihat orang yang kita undang ini dia masih aktif di Muhammadiyah, baik sebagai pimpinan maupun dia bekerja di amal usaha Muhammadiyah ya, atau pimpinan ortom seperti IPM, Tapak Suci, Pemuda Muhammadiyah itu tetap kita pakai A. Ya, jadi kalau ingin ngundang Mas Ibnu sebagai pemateri acara pra LDK ini, ya dengan tetap pakai A, kecuali beliau sudah tidak ada dinas lagi atau tidak ada tugas di Muhammadiyah, baru B. Gitu ya teman-teman. Kemudian mohon maaf 13 ya tadi. 13 ini adalah kode Jawa Timur. Jadi kalian pakai 13. Kemudian PDIPM ini tingkat pimpinan. Maaf ya, nanti saya ralat lagi. Kemudian 051, strip 051 itu ada surat yang dikeluarkan pada periode sekarang, periode tertentu ya. Kemudian 2020 ya, pakai garing dulu, 2020 itu tahun. Oke, saya ralat tadi kesalahan ya. Di awal bukan A-nya tapi satunya ya. Mohon maaf. 1 itu untuk ruang lingkup Muhammadiyah dan IPM, kemudian kalau 2 untuk ruang lingkup di luar Muhammadiyah dan IPM. Ya, kalau A nanti kita bahas lagi. A itu sebenarnya surat khusus. Tadi kesalahan. Kurang fokus. Kalau A itu surat umum, kemudian B itu surat khusus, dan C untuk dana. Ya, yang untuk Muhammadiyah dan luar Muhammadiyah tadi adalah titik 1. 1 itu untuk Muhammadiyah dan IPM, 2 untuk di luar itu, di luar Muhammadiyah dan IPM. Ya. Jadi kalau A itu kode surat umum seperti ini, peminjaman tempat, permohonan pemateri,
kemudian apa pemberitahuan dan sebagainya, undangan. Kalau B itu surat khusus, ya ini pimpinan ranting ya juga jarang membuatnya ya, kecuali mandat atau surat perintah. Kalau C itu surat yang berkenaan dengan dana, uang. Ya, saya rela tadi. Ya, contoh surat yang berkenaan itu apa? Yang dengan dana itu. Biasanya teman-teman kan butuh duit. Ya, surat untuk pengantar proposal itu pakai C. Kemudian di bawahnya nomor. Ada apa itu? Bawahnya nomor? Lampiran. 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 Lampiran itu apa sih? Jumlah suratnya, kalau nggak salah. Jumlah ininya loh. Apa sih, Dar? Ininya. Itunya. Oh, Mas Haidar. Oke. Jumlah lembar yang menyertai surat itu lampiran. Ya. Misal dalam surat tadi peminjaman mic, Mas Haidar perlu melampirkan apa? Keterangan berupa misal susunan acara. Ya, itu bisa dilampirkan 1 lembar di belakang suratnya, di print lagi, atau kalau kita kan sekarang PDF-an, yaitu dikasih 1 halaman lagi untuk susunan acara pun yang lain. Kalau misal di lampiran ini butuh susunan acara sama target peserta, misal, berarti ditulis berapa lembar? Karena tadi kalau susunan acara tulisnya 1 lembar ya, karena cuma 1. Kemudian perlu lembar lagi, berupa target peserta atau nama-nama peserta yang ada di Masjid Al-Qolam tadi. Ya, jadi langsung saja tambahkan lampiran titik 2, 2 lembar gitu. Kalau misal proposal gimana? Ya, jadi sampean ngirim surat pengantar proposal tadi. Lampirannya berapa lembar? Proposal itu. Proposal. Ya. Oke, kalau sampean ingin melampirkan proposal, langsung tulis saja lampiran titik 2, 1 bundle proposal ya, gitu. Nggak usah dihitung jumlah lembar pada proposalnya, kemudian tulis misalkan normalnya ya, normal itu proposal 7 lembar biasanya, sampai tulis 7 lembar gitu, langsung tulis bundle proposal. Ya gitu ya teman-teman. Kemudian hal. Nah kalau di situ kan undangan rapat daring, contohnya. Ya itu adalah apa ya? Kepentingan kita dalam surat tersebut apa? Ya seperti ini contoh tadi peminjaman mic atau peminjaman alat gitu aja, singkat. Nah, oke kita geser ke pojok sini kanan. Ada apa ini? Oke, saya besarkan ya. Sip. Apa ini? Tanggal apa? Surat. Oke, bagus. Pembuatan surat. Jadi kapan surat ini dibuat, bukan kapan surat ini dikirim. Ya, bukan tanggal besoknya, tapi tanggal ketika Anda ngadep laptop itu kapan membuat ini. Ya, yang di atas itu kalender apa? Penanggalan apa? Hijriyah. Hijriyah. Yang di bawah? Masehi. Nah, seperti ini ya susunannya ya. Harus atas bawah, atas Hijriyah, bawahnya Masehi. Ya, teman-teman udah tahu ya ini pasti. Ya, di kalender sekolah kan ada keterangan ya. Biasanya yang kecil itu ada kalender Hijriyahnya, ada tanggal Hijriyah saat itu. Ya, kalau bingung ya langsung googling aja tanggal Hijriyah saat ini, apa hari ini tanggal berapa Hijriyah, gitu aja. Wajib itu. Nah, kemudian ini tulisan yang terhormat atau disingkat apa? Iya, disingkat aja ya. Ya kayak kalian kalau mau janjian sama temen kan OTW gitu ya. Padahal masih belum mandi.
Ya, langsung singkat aja. I-nya besar, TH kecil. Yang terhormat, misal kalau ini pimpinan ranting IPM sekota Malang ya. Kalau tadi, misal Mas Haidar bidang KDI punya program tadi minjam mic di perguruan MTS Muhammadiyah 1, berarti gimana? Yang terhormat, koma, bawahnya. Kalau kasus tadi loh, Nulis pimpinan madrasah sanawiyah aliyah apa MTS. oke cukup gini aja langsung ke yang dituju. Ya kalau mic itu urusannya dengan Sarpras, langsung saja Waka Sarpras MTS Muhammadiyah 1 Malang. Itu ya, di Malang bawahnya. Bukan di tempatnya mana gitu. Oke. Lanjut ya, ini isi surat dimulai dengan salam ya. Cukup salamnya singkat saja ya. Assalamualaikum, diingat WLWB itu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Oh iya ya. Gak usah dijawab. Ya, seperti itu aja salamnya, dicetak miring. Ya, kemarin ada yang tanya, Mas, kalau salamnya kayak yang baru-baru ini gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, kan itu sekarang nggak usah kepanjangan nanti suratnya. Cukup ini aja yang sesuai pedoman. Ya, kemudian ini pada salam semoga Allah senantiasa, ini adalah pembuka surat ya. Kemudian isi itu harus singkat padat jelas. Ya, langsung sampaikan kepentingan akan dilaksanakan apa. Misalkan ini rapat pada hari apa, hari tanggal, kemudian waktu dan tempat, langsung gitu aja. Kemudian sampaikan kepentingan undangannya. Ya, langsung penutup. Ini isi surat namanya. Tidak perlu saya jelaskan ya. Nah, ini adalah semboyan kita kemudian setelah isi surat selesai. Sebelum salam penutup harus ada apa? Al-Qalam ayat 1 ya. Nun wal qalami wama yasturun. Ditulis dengan huruf ini, huruf Latin aja ya. Arial Naru aja, enggak usah pakai huruf Arab. Dan cetak miring. Ya misal bosen ya, Al-Qalam ayat 1 terus rek. Pakai Al-Baqarah ayat 1 aja, alif lam mim gitu ya, jangan di luar aturan itu nanti. Ya cukup Al-Qalam ayat 1 ini. Kemudian baru salam penutup. Nah, ini di bawah lagi itu ada apa itu? Dan yang tanda tangan adalah Ketua Umum Taris. Ya, ini kalau surat pimpinan, tapi kalau surat panitia yang tanda tangan siapa? Ketua pelaksana. Oke, ketua pelaksana. Ya, kalau ini mungkin tataran daerah ya, jadi cukup ketua umum dan sekretaris umum. Tapi kalau pimpinan ranting, bawahnya tambahi pembina IPM atau kesiswaan. Oke, itu teman-teman. Boleh ditambahkan kontak person di sini untuk konfirmasi. Ya, biasanya ini yang mudah dihubungi dan tahu konsep panitia, langsung taruh kontaknya di sini. Ini kontaknya siapa ini, Mbak Desi? Kenal ya Mbak Desi? Tahu ya? Nah, kemudian di bawah ini ada keterangan alamat ya. Kalau MA itu alamatnya mana? Jalan Baiduri Sepah Baidu. nomor 27. Oke ya, masih hafal ya. Ya, nomor telepon sekolah. Kalau ada email ya kasih email. Ya pasti ada ya. Email sekolah tapi. Karena ini berkenaan dengan alamat. Atau kalau IPM punya ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya email sekolah saja. Kalau ngirimnya ke luar. Nah, ini tentang yang surat. Saya tambahkan tentang legalitas. Legalitas apa itu? Legalitas. Keabsahan supaya surat ini sah. Ya.
Ya, yang pertama, kop surat asli, tanda tangan asli, stempel asli. Yang pertama, apa aja yang pertama? Kop surat, Kop surat asli. tanda tangan Asli. asli, Stempel stempel. asli. Itu yang pertama. Adapun opsi lagi yang kedua, kop surat asli, tanda tangan, mohon maaf, kop surat fotokopi, tanda tangan asli, stempel asli. Ya, kop surat fotokopi, tanda tangan asli, stempel. Fotokopi hanya ini aja, kop suratnya. Nah, ternyata kop suratnya fotokopi, tanda tangannya fotokopi, stempel asli. Nah, berarti yang wajib asli di sini apa? Stempel. Stempel, ya, jangan di fotokopi. Ya, kalau PDF atau dikirim lewat email dan WA atau sebagainya, ya, boleh menggunakan seperti ini. Sekian, dengan syarat sekretaris umum dan ketua umum harus mengetahui kalau ada surat keluar seperti itu. Ya, kalau pada masa-masa seperti ini ya kita ngirim suratnya pakai PDF, ya boleh kita scan seperti ini stempelnya. Nah, punya stempel kan ya? Ini stempel harus asli. Nah, maksudnya kop fotokopi sama tanda tangan fotokopi tadi gimana, Mas? Misal teman-teman buat surat yang jumlahnya banyak dan kolektif, ya. Teman-teman minta perizinan ke wali murid pimpinan ranting IPM Mumtazah kan ya. Tidak mungkin ya, berapa orang ini jumlahnya? Pimpinan ranting IPM Mumtazah ini berapa? 23. 23. 33. Oh, 33. Oh, hampir sama ya kayak PD IPM. Banyak sekali. Ya, kan enggak mungkin tuh. Wah, tanda tangan banyak surat itu 33. Nanti yang tanda tangan Mbak Aminah sama siapa Mbak Nabila tadi. Waduh. Langsung tangannya nggak bisa gerak ya. Tanda tangan surat 33. Nah, itu boleh difotokopi ya. Tanda tangan dulu terus difotokopi, baru kemudian distempeli satu-satu ya. Stempel harus asli. Ya, seperti itu. Baik, teman-teman, ini tentang surat. Saya kuis dulu ya. Di kop surat ada apa aja? Ada logo PM, Ya, terus logo, pimpinan apa? tingkatan Tingkatan pimpinan. Ya, Oke. ikatan sama basmalah. Oke. Kemudian yang ada tulisan apa yang Arab itu basmalah. di kop surat? Basmalah. Basmalah. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai warna Warna Hijau. hijau. Ya, meskipun nanti suratnya mau difotokopi, ya fotokopi kan ya hitam putih gitu ya. Tapi tetap kalian bikin suratnya pakai hijau. Nah, kapan itu ya ada kasus dari pimpinan ranting MTS itu, ya tetangga sendiri ya, satu komplek. Itu tintanya printer itu apa ya, mau habis gitu. Jadi hijaunya itu jadi kuning. Sehingga waktu difotokopi tidak kelihatan kopnya. Dari pimpinan mana ini? Ya, kalau keadaan seperti itu tadi kan ada opsi fotokopi. Kan kop harus fotokopi. Kop bisa fotokopi gitu. Jadi bisa langsung tulis hitam gitu aja, nggak apa-apa. Kemudian nomor surat A.1 surat umum, satunya apa? 1 masih Muhammadiyah. Oke. 2 di luar lingkup Muhammadiyah. Strip 13.
Kode Itu Jawa Timur. kode. Kode Iya. Jawa Timur. Ya. Kemudian tingkatan pimpinan ya, PR IPM kalau kalian 051 atau seterusnya itu apa? Periode. Surat yang dikeluarkan pada Udah periode tertentu periode ya. yang bersangkutan. Kemudian 2020 Tahun. tahun. Oke, siap. Kemudian lampiran. Apa tadi lampiran? Jumlah Lembar lembar Lembarnya. yang dilampirkan. oke, itu yang menyertai surat kita sih ya. Yang tapi sudah paham maksudnya. Kemudian apalagi tanggal tadi kapan dibuat kapan ditulis tanggal itu? Ya, Buat waktu kita membuat Pas dibuat surat. waktu Oke, waktu kita membuat surat ya. Apalagi keabsahan surat tadi apa aja? Yang ada opsi-opsi. Pertama apa? Kop surat asli, tanda tangan, surat asli, tanda tangan asli, stempel. Oke. Yang kedua, opsi kedua kalau nggak memungkinkan kayak di fotokopi, Oke. asli kopi, Asli. ini stempel Stempel. ya, tanda legalitas. Oke. Kalau kayak tadi, 33 surat. Itu tanda tangan banyak gitu. Jadi gimana? Surat, Satu kopi. Fotokopi, tanda tangan fotokopi tapi legalitas asli. Oke, legalitas atau stempel asli. Asli. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi apa proposal ya. Lebih singkat kok proposal. Kita selesai di 10 berapa ya? 10.30 kah Mbak? Mbak Aminah. Iya Mas, 10.30. Iya Mas, 10.30. Oke, sip. Ada pertanyaan terkait surat? Ya, stop dulu ya. Oke, gimana? Kalau tidak ada, saya lanjut ya, Mas Haidar. Oke. Sudah selesai. Kedua tentang proposal. Tadi siapa yang nyoal proposal ya? Nah, proposal. Apa sih proposal itu? Ada yang pernah lihat proposal atau pernah bikin? Surat permohonan. Apa? Mas Ikhwan nih. Surat permohonan. Mungkin nggak jauh dari itu, Mas. Ada lagi? Proposal itu permohonan, Mas. Iya, permohonan. Ya, betul sih. Betul. Apa? Yang kedua? Oh. Ada lagi yang ingin berpendapat? Proposal itu apa sih? Minta uang. Oke, selain permohonan, proposal itu adalah rancangan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan atau program, yaitu proposal. Nah, kita share screen lagi ya. Tapi lebih singkat kok. Karena proposal itu tidak ada aturan khusus dalam IPM tentunya ya. Nah, terlihat ya? Mas Haidar, Terlihat. bisa lihat? Iya Mas. Oke. Lebih singkat. Seperti yang saya bilang tadi, proposal itu tidak ada aturan khusus ya, kreativitas kalian. Ya, yang pokok
Itu ada, kita lihat Jess. Nah, pertama latar belakang, ya. Latar belakang itu berupa paragraf, minimal 3 paragraf. Ya, latar belakang berupa paragraf yang berisi apa? Pertama, paragraf pertama itu kalian isi gambaran umum atau apa ya? Sedikit pengantar gitulah. Kemudian paragraf kedua bisa kalian isi dengan penjelasan program. Kemudian paragraf ketiga kalian mulai masuk menjelaskan acara tersebut, acara yang akan kalian buat atau program yang akan kalian buat secara rinci. Ya, itu latar belakang. Kemudian itu tanggal, waktu, tempat kegiatan. Ya, contoh tadi mau kegiatan kultum bidang KDI. Ya, kapan pelaksanaannya? Ya, tanggal berapa, jam berapa, tempat di mana. Ya, itu tadi. Kemudian tema. Tema kegiatan. Ya, ini adalah berupa kalimat. Ya, kalimat yang isinya adalah apa yang akan kalian capai, ya, target kalian nanti pada acara yang dibuat, itu tema. Ya, kegiatan ini temanya apa? Pra LDK ini. Ada? Apa? Ada temanya nggak? Ada temanya Ya. nggak, Pak? Nggak ada. Ada temanya? Ya, enggak apa-apa kalau enggak ada ya. Nggak ada tema. Nggak ada tema, Pak. Nah, kemudian ada maksud dan tujuan. Ya, tujuan dari kegiatan yang akan kalian laksanakan. Ya, tadi ini Mas Haidar masih ada ya? Masih Halo? masih di sini. Ya. Oke. Kalau tadi kegiatan kultum tujuannya apa sih? Kok harus dilaksanakan program kultum tadi? Oh, boleh. Agar para melatih kepercayaan para Melatih? para siswa-siswi, Oke, melatih keberanian. keberanian, percaya diri gitu ya. Ya, Ya, itu masuk maksud dan tujuan dalam proposal. Tapi ya itu tulis poin per poin ya. 1, kayak tadi, melatih keberanian atau percaya diri siswa-siswi memumtazah. Ya, 2, apa tujuannya? Ya, seperti itu ya. 3 apa? 4 apa itu. Kemudian bisa juga dimasukkan ya, setelah maksud dan tujuan itu target. Ya, target kepesertaan. Misal siapa nanti yang ditarget, yaitu tadi siswa-siswi MA Muhammadiyah 1 yang berapa ratus banyak ya, ya berjumlah sekian dari berapa kelas. Kemudian yang kelima ada susunan panitia. Ya, biasanya ada apa aja? Susunan panitia itu ketua, pelaksana, terus sekretaris yang buat proposal dalam surat tadi loh. Sekretaris, pelaksana, ada bendahara. Kemudian ada si di bawahnya ya, kayak si acara, si perlengkapan gitu yang dibutuhkan. Kemudian yang keenam adalah anggaran dana. Mekanisme anggaran dana ini seperti apa ya? Setiap si mencatat kebutuhan apa saja nanti ketika acara tentu yang yang dibeli gitu. Kemudian dilaporkan kepada bendahara pelaksana, kemudian disusun menjadi anggaran dana. Ya, kemudian taruh di proposal.
Nah, yang ketujuh ada susunan. Ya, mulai dari kayak tadi acara ini ya, peserta masuk jam berapa, kemudian dibuka oleh moderator, jam berapa, penanggung jawabnya siapa, misal Mas Haidar, yang ngadakan, yang membuat link Google Meet ini, misal Mbak Aminah, kemudian materi jam berapa, sampai jam berapa, materinya apa, pematerinya siapa, kemudian sesi tanya jawab jam berapa gitu ya. Itu susunan acara sampai dengan penutup. Ya, 8 itu penutup ya. Demikian proposal atau demikian rencana atau anggaran yang kami ajukan gitu ya. Nah, semoga berjalan lancar dan seterusnya. Ya, di penutup itu dikasih tanda tangan seperti di surat tadi. Ketua pelaksana, ketua umum, dan pembina. Kasih stempel kemudian. Nah itu kalau proposal ini lebih bebas. Tidak ada aturan khusus di IPM. Nah, untuk poin 2, 3, 5, 6, 7 ya. 5 poin ya. Nomor 2, 3, 5, 6, 7. Tanggal, waktu, tempat, tema, susunan panitia, anggaran dana, susunan acara. Ya, ini saya karena ini adalah 5 hal wajib yang harus kalian bahas pada rapat perdana pembuatan acara. Ya, karena 5 poin ini berkaitan dengan proposal. Jadi kalau rapat awal-awal jangan bahas perkara teknis secara mendalam dulu. Atau nanti dress code-nya apa, pakai jas, terus pakai sepatu atau sandal gitu. Jangan dibahas terlalu ke sana. Ya. Tapi 5 poin ini ya, itu bahas dulu. Ya, soalnya berkaitan dengan proposal. Nah, kalau kalian ngajukan proposal, paling etis ya, maksimal itu 1 pekan sebelum pelaksanaan kegiatan. Kalau jauh-jauh hari lagi lebih bagus. Ya, ini tentang proposal. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan? Oke, saya cukupkan dulu. Monggo Mas Haidar bisa dilanjut mungkin sesi tanya jawabnya. Silakan yang mau bertanya. Ikhwan, mungkin ada pertanyaan, Ikhwan? Heri Pusita, siapa yang mau bertanya? Ayo silakan. Ayo, Rek, biar gampang nanti ngerjain tugasnya. Ini di Malang semua kah? Atau ada yang di luar Malang? Ada yang di luar Malang. Malang. Ya, Mas, saya mau tanya itu, ya, Ikhwan. Ya, saya mau tanya, apakah semua bidang itu yang berhubungan dengan surat menyurat itu sangat penting ya? Maksudnya semua bidang itu ini nantinya pasti ada surat menyurat gitu. Oke. Terima kasih. Ikhwan ya namanya? Panggilannya Ikhwan. Ikhwan bisa. Yang mana sih? Orangnya saya pengen lihat kameranya. Yes. Per bidang itu ada kewajiban surat menyurat gitu kan? Iya. Oke. Kalau kewajiban surat menyurat sebenarnya tidak wajib. Tapi untuk mengetahui ya, paham. Tidak ada kewajiban per bidang tugas. Ya, tapi kemudian mengetahui administrasi surat menyurat itu wajib bagi pimpinan. Karena kan semua pimpinan IPM mau Mumtazah ya. Itu kalian wajib. Nah, untuk apa? Yaitu tadi untuk suatu saat jika ditunjuk menjadi sekretaris pelaksana itu kalian tidak kaget. Apalagi nanti kalau jadi sekretaris umum malah urusannya banyak tentang surat menyurat. Maka dari hal ini sekretaris bidang itu juga bisa melakukan kerjasama dengan sekretaris umum, membantulah istilahnya. Seperti di PD IPM Kota Malang ini, Mas Ibnu tidak sepenuhnya berada pada
tugas administrasi. Cuma lebih kami posisikan sebagai apa ya? Juru bicara, istilah seperti itu, yang mengetahui hal-hal di luar pimpinan. Itu soal administrasi itu lebih kami limpahkan ke sekretaris bidang yang jumlahnya bidang ada 5 itu, 5 sekretaris bidang. Itu lebih efektif. Namun ya tergantung kalian juga mampunya IPM Mumtazah ini seperti apa ya. Jangan niru-niru PD yang seperti ini ya kalau misal kurang bisa controlling. Ya juga fungsi controlling tadi Mas Ikhwan. Jadi Mas Ikhwan ini jadi apa? Sebagai apa di IPM? Saya masih Masih LDK proses ya. LDK, Mas. Oh iya, masih Ini LDK. Iya. Oh, pernah masuk IPM enggak di sekolah Saya- dulu? Saya dari background bukan Muhammadiyah, Mas. Maunya dari jejak track record saya bukan Muhammadiyah. Tapi Oke, ya, enggak apa. Belajar ya. oh, lebih jelas lagi tentang organisasi IPM, gimana sistem-sistemnya gitu. Oh iya ya. Ya nanti ini Mas Ikhwan harus menjadi pelopor dan pelangsung ya, penerus. Ya. Mas Ikhwan asli Malang. Saya asli Mojokerto, Mas. Tapi kebetulan saya di asrama modelnya. Oh, asrama ya. Di Malang ya asramanya. Ya, asramanya di Malang. Iya. Ya gitu. Ya, Selain mungkin sekretaris umum atau sekretaris bidang lain atau tidak, ketua bidang wajib untuk fungsi controlling. Ya ini suratnya salah, masa mau disebar gitu, masa mau dikirim, ya, kayak gitu. Kak mau tanya, Siapa ini? Mau tanya? Salma. Salma. Berarti nanti itu yang dikasih amanah untuk bikin proposal sama suratnya itu yang dipilih sebagai sekretaris itu. Oke. Yang menjalankan tugas surat menyurat itu yang dipilih menjadi sekretaris gitu kan? Iya. Oke. Ya, memang sekretaris itu tugasnya surat menyurat, tapi sekretaris yang mana dulu? Ya, di sini ada sekretaris umum, sekretaris bidang, itu kalau pimpinan. Kalau di panitia ada sekretaris pelaksana. Ya, yang berbau-bau sekretaris itu pasti nanti bakal kebagian. Termasuk nanti meskipun siapa Mbak Salma jadi kabid, pokoknya tidak berada di sekretaris, tapi suatu saat ditunjuk menjadi sekretaris pelaksana kegiatan, yaitu bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana administrasi surat menyurat. Oh iya. Ya. Mohon maaf, Mas, saya mau tanya lagi. Oke, Mas Ikhwan. Ya, Silakan. gini Mas, kalau semisal ditunjuk itu sistemnya langsung tunjuk ataupun mengajukan diri apa gimana nggih? Mohon pencerahannya. Oke ya, fleksibel sih, bisa keduanya. Misal Mas Haidar nunjuk Mas Ikhwan sebagai sekretaris umum juga bisa dalam pimpinan. Tentu saja kalau pimpinan ditunjuk ya, sekretaris umum, sekretaris bidang itu ditunjuk. Tapi kalau pelaksana atau panitia itu bisa mengajukan diri. Misal nanti mau ada kegiatan apa, kembali ke tadi ya, kultum tadi. Ya, pengen mengadakan kegiatan kultum, ketua pelaksana sudah ada, kemudian Mas Ikhwan pengen, wah saya pengen nih menjalankan administrasi. Mas, saya jadi sekretaris pelaksana dong kegiatan ini, bisa. Cuma kalau pimpinan yang itu agak susah untuk mengajukan diri, jadi harus ditunjuk. Yang menunjuk, yang membentuk lebih tepatnya adalah formatur. Nanti setelah kalian melaksanakan musyawarah atau pergantian pengurus. Oke, bagaimana? Ya mungkin itu aja, makasih Mas pencerahannya. Jelas, cukup jelas. Ya. Mantap. Ini ada Mas di sini. Berapa orang?
Rek, di setiap kelompok harus wajib ada yang nanya satu orang ya, biar kalian nanti kalau misalnya nggak paham itu ada ada yang paham satu orang di kelompok kalian itu minimal ada yang paham satu orang gitu loh sama materi ini, biar kalian kalau ngerjain tugas itu bisa nanya ke teman kalian yang paham. Jadi setiap satu kelompok wajib satu orang nanya ya, minimal satu orang nanya. Oke, thank you. Ini Konita, ayo Konita nanya, ayo Konita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Tolong yang bicara di on kan dong kameranya. aduh jangan. Oh, belum mandi. Maaf. Nggak, bercanda. Itu saya mau bertanya, apakah di dalam surat itu wajib disertakan logo dari itu, apa itu namanya, pengirim suratnya itu? Ya. Oh iya. Apakah di surat wajib dicantumkan logo pengirim surat? Misal pengirim suratnya tadi PD IPM Kota Malang ya. Sebenarnya kita mengikuti aturan yang dicantumkan adalah logo IPM. Ya, bukan logo dari pimpinan IPM tertentu. Contoh IPM Kota Malang itu punya logo loh, punya logo sendiri. Ada yang tahu gimana logonya? Untuk MA punya logo sendiri, IPM MA deh, IPM Mumtazah ini. Punya ya? Punya. Iya. Ntar saya share juga ya kalau IPM Kota Malang itu. Nah, kelihatan ya. Ini logo PD IPM Kota Malang seperti ini. Nah, ini dilarang dalam surat menyurat mencantumkan logo pimpinan. Yang harus dicantumkan adalah logo IPM yang resmi. Ya gitu ya Mbak Konita, meskipun nanti MA punya logo atau sekarang ada logo sendiri, IPM MA-nya punya logo, bentuknya gimana itu enggak boleh dicantumkan dalam surat. Nah Mas, terus buat apa kita desain logo sebagus ini gitu? Ya bisa kalian cantumkan di pamflet, di sosmed, punya sosmed kan ya, punya IG ya, IG IPM MA itu bisa. Pokok jangan di bagian administrasi. Kalau di proposal boleh, karena bebas. Ya gitu teman-teman ya, Mbak Konita. Mbak Konita ini asli Malang. Ya, asli Malang. Iya Malang. Oh, Malang mana? Dekat sekolah. Logo Mas. Oh, tonggo di jalan kaki ya ke sekolah. Iya. Saya juga tonggo, Mas. Ya itu ya. Ya. Saya juga tonggo. Mas, ya saya boleh minta nomornya soalnya saya mau tanya-tanya lebih boleh? Oh, nomor WA. Iya. Itu teman-teman punya kok. Mbak Aminah, Mas Haidari punya enggak yo? Aku ganti nomor sampean, Mas. Punya saya, Mas. Saya punya nomornya Mas Ibnu. Oh, ya udah bisa nanti bisa diminta ke teman-teman pimpinan ranting. Oh ya. Ya. Ini di Mumtazah juga ada anak, ada Mbak Almas itu juga Sekbid KDI di PDIPM. Iya sih. Itu bisa jadi akses teman-teman juga kalau ingin Sikon menghubungi kayak- PDIPM. Kenal ya Almas ya? Kak, saya mau bertanya. Saya bukan. Monggo. Oh, istirahatnya karena sudah malam. Jadi pulang. Halo, Halo? mau bertanya. Ya, silakan. Selama menjadi Kenapa? sekretaris IPM, apakah ada Iya. kendala? Ulangi.
Kurang terdengar suaranya. Selama menjadi sekretaris IPM, apakah ada kendala? Oh, oke, siap. Selama menjadi sekretaris IPM selama 2 tahun ya, belum saya diganti. Kendala saya itu di awal, Mbak. Mbak siapa namanya? Tadi yang tanya? Anindita. Anindita. Mbak Anindita. Oke, kendala itu di awal. Saya terpilih jadi sekretaris umum PDIPM itu tahun 2017 bulan November. Tanggal 27. Hafal sampai. Paling om dia. Ya. Iyalah. Ya, tentu saya juga agak nggak terima dipilih menjadi sekretaris umum. Saya nggak ada basic administrasi ya di pimpinan sebelumnya. Saya kan dulu di pimpinan ranting ya, ranting MTS Muhammadiyah 1 ya, di Telogomas juga satu komplek. Ya, saya belum pernah menjadi sekretaris umum, cuma sekretaris pelaksana pernah itu. Nah, untuk IPM sendiri saya masih bingung. Waduh, gimana nih? Saya jadi sekretaris udah tingkat daerah tapi belum menguasai itu di awal. Lalu ada yang menyarankan ke saya ya, bukan menyarankan apa ya, memberi nasihat. Ini loh, IPM punya pedoman administrasi, surat menyurat. Ya langsung, itu dari pimpinan pusat pedomannya. Ya langsung saya baca semua. Tapi ya gitu, buat surat salah terus, dimarahin ketua, udah biasa itu. Tapi lama-kelamaan semakin saya coba ya, oke dah, sekarang udah lancar. Tinggal kita mengajarkan ke teman-teman yang lain gitu aja. Ya, sebenarnya kuncinya ada di membaca sih. Semua ada pedomannya, semua ada aturan mainnya, tinggal baca aja. Tinggal kita mau baca apa enggak, itu aja. Kalau mau minta ya nanti Mas Ibnu punya, silakan di WA, PDF kok ada. Yaitu Mbak siapa Anin? Amanda, silahkan bertanya Amanda. Kak mau nanya, di proposal itu lo diwajibkan dikasih logo atau enggak? Mbak Amanda, oke. Di proposal wajib cantumkan logo atau enggak? Sebenarnya proposal itu bebas, Rek. Tidak ada kewajiban atau larangan khusus ya di IPM. Cuma kita main estetika ya. Estetika apa ya? Indah atau buruknya. Ya. Bagaimana kita mempercantik proposal itu? Nah, logo sebenarnya penting juga dalam proposal. Ya, paling gampang ya untuk tahu ini proposal dari siapa yang ngirim, kan gitu. Misalkan sampean ngirim ke perorangan ya, ke kepala madrasah kita, ya Pak Syaiful Arif. Ini dari mana yang ngirim proposal kok nggak ada logonya? Ya syukur-syukur kalau tahu ada tanda tangan Mbak Aminah gitu, MA, IPM MA berarti. Ya, Mbak di depan itu cantumkan logo untuk mengetahui identitas yang pertama. Oh ini IPM jelas. Jadi seperti itu. Orang kelompoknya Vita udah. Kalau punya logo sendiri kayak tadi saya bilang itu cantumkan, tidak apa-apa. Kan Tapi didesain yang bagus. Saya suruh itu. Ya seperti itu. Mbak siapa tadi yang tanya? Amanda. Jawab. Iya. Ini kok nggak on kamera ya semuanya ini. Sambil tiduran, enak ya. Oke. Monggo lanjut. Kak mau tanya lagi boleh? Oke, siapa ini? Salma ya? Salma. Saya. Oke, silakan. Assalamualaikum Kak. Jadi semua surat yang dibikin tuh harus surat resmi. Saya boleh minta nomornya Mas Farhan. Loh iya, Alif. harus surat resmi. Boleh. Kalau surat gak resmi apa? Enggak online kan nanti lapor. Surat itu ya. Surat itu nembak-nembak itu ya. Dear my Cruz gitu. Jangan. Ini pimpinan ranting. Oh iya, makasih. Ya.
Ada yang mau bertanya lagi ya? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau saya tanya lagi, Oke. iya, kan biasanya saya mau tanya yang pertama tugas pokok sekretaris umum ya. Yang kedua saya mau tanya, semisal kita mungkin ya suatu saat dirasa tidak mampu, ya. Yang dimaksud dirasa tidak mampu menjadi sekretaris itu seperti apa, gitu? Ada yang tanya lupa. Yang orang merasa tidak mampu itu. Ya mungkin Iya, iya. mohon dijawab ya. Mohon menerangkan. Makasih Mas. Oke. Waduh, tidak mampu ini. Tapi saya nggak pengen adu nasib di sini, Mas. Ya, nggak pasti saya cerita aja sih. Waktu saya jadi sekretaris umum dulu, tadi, saya merasa nggak mampu sebenarnya. Ternyata itu hanya merasa saja. Ya, nah, dicoba juga bisa ternyata. Ya, saya baca-baca, kemudian yaitu itu cuma Microsoft Word itu juga apa namanya? Saya belajar sendiri istilahnya. Ya, lihat dari YouTube gitu. Kemudian kalau tentang aturan langsung dari pedoman. Udah saya mulai buat surat, ternyata salah. Ya enggak apa Mas, perbaiki lagi gitu. Sampai akhirnya bisa. Tapi kalau saya cerita malah jadi adu nasib ya. Ya kita itu mampu enggak mampu itu tergantung mau atau tidak mau gitu dalam belajar. Misalkan saya fasilitasnya kurang, nggak ada laptop gitu. Ya ini di sekolah kan juga bisa buat ya. Kita di pimpinan ranting. Kemudian apalagi? Ini yang perlu digarisbawahi, sekretaris umum itu mindsetnya itu ya, kalau orang bilang sekretaris umum udah yang di kepalanya itu urusannya surat, proposal, arsip gitu kan. Padahal itu hanya sebagian kecil tugas sekretaris umum. Ya, sekretaris umum itu banyak sih job desk-nya nanti dalam waktu dekat inilah kita share ke teman-teman ranting, nanti bisa disampaikan ke peserta pra LDK ini juga. Itu soal kebijakan pimpinan, tugas-tugas pimpinan itu ngapain aja, sekretaris ngapain. Sebenarnya ya itu bukan merupakan tugas keseluruhan sekretaris dalam administrasi. Ya, cuma orang ngerasanya kalau sekretaris ya urusannya surat gitu. Ya kakak kalian sendiri ya Mas Ibnu itu juga gitu dulu. Agak keberatan waktu saya tunjuk jadi sekretaris umum. Ya padahal yang saya butuhkan dari Mas Ibnu sendiri adalah tatak itu bahasa Indonesia apa Mas Haidar? Reki tatak dulu. Berani ya. Lost doll. Dia itu lost doll gitu. Ya itu yang saya butuhkan. Saya perlu setidaknya partner, ya teman untuk mikir, teman konsep, kemudian teman bicara, maksudnya bicara keluar ya, nggak internal. Itu saya perlu orang seperti itu. Nah maka jangan dipikir kalau sekretaris umum itu tugas utamanya yang ngublek di laptop saja. Nah itu tugas, tapi sebagian kecil hanya satu tugas ya, dari sekretaris umum. Ya seperti itu. Gimana, ada sanggahan Mas Ikhwan? Ya mungkin itu aja. Berarti tugas pokoknya bukan hanya itu ya. Mungkin Ya, bisa di spoilerkan dikit-dikit tugas pokoknya kayak gimana. Ya oke. Spoiler. Kalau semisal nanti kepanjangan bisa nanti saya udah dapat nomornya kok. Kita bisa nanti kontak. Oke ya. Ya. Sama. Sekretaris umum itu kalau saya merasakan bagi saya sendiri waktu dulu jadi sekretaris umum lebih banyak menjadi asisten dari ketua umum. Kita kan menganut prinsip kepemimpinan yang kolektif kolegial. Artinya ketika satu yang di atas itu tidak bisa, langsung kita ambil tugasnya gitu. Tentu dengan sepengetahuan yang di atas itu tadi. Ya, saya juga sering menggantikan ketua umum waktu itu. Sebelum akhirnya jadi ketua umum beneran.
Waktu itu ketua umum saya, Mbak Intana Rinda Putri, sedang selama ya 2 bulan sekitar 1-2 bulan di luar kota, ya sehingga saya harus melanjutkan tugas atau menjadi PLT lah istilahnya, PLT Ketua Umum, pelaksana tugas Ketua Umum waktu itu. Ya itu termasuk tugas sekretaris umum, seperti Mas Ibnu. Waktu melantik pimpinan ranting IPM MA ya, pada bulan apa? Awal tahun kalau nggak salah ya itu. Awal atau akhir lupa. Awal nggak sih, Pak? Awal tahun 2020 kah? Iya. Nah itu yang melantik kan Mas Ibnu tuh, yang melantik Mbak Aminah. Ketika itu saya masih jam kuliah waktu itu ya, jadi belum bisa datang secara langsung, dan alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menyapa teman-teman MA. Termasuk juga waktu kita berhubungan dengan pihak atau pihak-pihak terkait di atas kita. Contoh kalau kita tingkat kota kan ya hubungannya dengan pemerintah kota ya, dengan DPRD Komisi D. Ya itu Mas Ibnu banyak sekali membantu saya dalam hal itu. Contoh ketika tabrakan waktu ya, waktunya kami diundang dinas apa itu lupa, dinas pemuda dan olahraga di Sporapar kalau saya, dinas pemuda olahraga dan pariwisata, mengadakan acara itu di Kota Malang. Kok bentrok dengan jadwal kuliah saya, kebetulan Mas Ibnu bisa ya, maka Ibnu yang mewakili saya itu. Kemudian saya bisa nyusul nanti. Ya juga sebagai juru bicara. Juru bicara, Rek. Ya artinya mewakili ketua umum gitu, sekelas umum, mewakili, mendampingi, jadi lawan bicara, jadi teman konsep, teman mikir. Ya banyak sih sebenarnya. Maka sekretaris umum dengan ketua umum itu sebenarnya harus nyambung. Ya kalau sampai crash itu bahaya. Kayak gitu Mas Ikhwan. Kak mau tanya lagi, boleh? Salma. Ya, kalau semisal orang yang ditunjuk sebagai sekretaris umum itu nggak mau menjalankan kewajibannya gimana? Tidak ada seperti itu, Salma. Mau tidak mau harus mau, karena sudah amanah dari sekolah. Tidak bisa Anda mengelak. Oh iya. Oke, Salma. Masalah mau tidak mau ya. Kalau ini masalah pribadi sih. Nah, tidak mau itu biasanya atau tidak mampu. Ya, kenapa kok tiba-tiba di tengah jalan kita tidak mampu gitu? Kalau saya sendiri ya punya prinsip jangan minta jabatan. Di selama ini tuh ya udah jadi ini dikasih, tapi dikasih ya jangan nolak. Kalau meminta jabatan sombong, nolak jabatan juga sombongan gitu. Ya, artinya kita jangan meminta, ketika dikasih kita juga jangan menolak, gitu aja. Kalau sudah dikasih itu, kalau yang saya rasakan sendiri ya, itu tidak ada kendala ya, mulus jalannya itu. Ya meskipun tadi salah-salah surat itu biasa, cuma tidak ada kendala yang berarti gitu loh, yang membuat saya harus berhenti dari tugas gitu. Itu sih berdasarkan experience. Ya. Ya, siapa tadi? Oke. Era kakek takon nih loh. Anak-anaknya mulai aktif ya, Bun. Ya. Ya wis, monggo Mas Haidar. Makasih ya. Iya, Mas. Makasih dari saya, teman-teman bisa hubungi saya lebih lanjut. Ya, bisa kontak anak-anak PDIPM juga kok yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dulu ya. Jangan ada yang keluar dulu. Karena di sini ada pengumuman tugas-tugas kalian yang akan saya bacakan. Kamu di sini, Bit. Di sini, Bit. Ini ledakan deh ini. Kok Haidar sing ini suaranya pindah.
Nah, karena dari tadi kalian sudah memperhatikan, insya Allah sudah memperhatikan materi-materi yang disampaikan oleh Pak Ari dan Mas Farhan. Insya Allah kalian akan paham caranya mengerjakan tugasnya. Di sini dari kami dikasihin 2 tugas ya teman-teman. Tugas individu sama tugas kelompok. Nah, yang pertama itu tugas individu. Tugas individunya tuh membuat video tentang solusi permasalahan IPM. Kalian jadi nanti kalian bakalan dikasihin pilihan di grup pra LDK-nya kalian masing-masing oleh PJ kalian masing-masing. Nanti kalian dikasihin bidang-bidang, terus nanti kalian milih bidangnya. Nanti sama PJ-nya itu dikasihin permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi di IPM MA Muhammadiyah 1 Malang. Nanti durasi videonya paling lama 10 menit, sepertinya nggak ya kelebihan kalau 10 menit. Nggak ada yang mau bicara 10 menit. 10 menit aja, Dar. Mungkin Saudara Ikwan mau mengatakan aspirasi-aspirasinya kan. Nah, yang kedua itu tugas kelompok. Tugas kelompok yang pertama itu tugas kelompoknya itu membuat satu paket administrasi lengkap, surat dan proposal lengkap kegiatan Fortasi dan MAS atau MEKA. Jadi kalian nanti dikasih 2 pilihan. Kalian mau bikin proposal Fortasi MAS atau MEKA. Iya Hanan. Terus nanti kalian pilih kan. Nah, di satu proposalnya itu yang udah dijelasin sama Mas Farhan tadi, kalian nanti membuat surat juga kan, membuat surat yang dibutuhkan seperti surat undangan, surat pemberitahuan, surat permohonan dana, surat peminjaman tempat dan peminjaman alat. Nah, nanti Pak Ari jangan gitu. Terus nanti itu kalian bikin proposalnya lebih realistis, lebih baik karena ini nanti buat bahan ajarnya kalian saat udah masuk IPM dan ditunjuk oleh ketua untuk membuat proposal dan surat. Jadi kalian nggak bakalan bingung gitu loh, Rek. Jadi serealistis mungkin, pokoknya kayak kalian ngadain acara Fortasi MAS atau MEKA itu. Nah, semuanya itu dikumpulin tugas individu sama tugas kelompoknya, dikumpulin tanggal 25 Oktober 2020 ke PJ masing-masing. Jadi nanti proposal sama video kalian itu dikirim ke PJ kalian masing-masing tanggal 25 Oktober 2020. Udah sih, ada yang mau bertanya tentang tugasnya? Rek. Tugasnya dikirim lewat WA. Iya, lewat WA. Ada lagi? Iya, kalau yang buat proposal itu acaranya milih loh, Rek. Kayak itu kan ada 2 acara kan, ada Fortasi dan MAS sama MEKA. Kalian mau pilih yang MEKA apa Fortasi dan MAS? Nanti kalian bilang ke saya biar ke PJ-nya biar direkap sama PJ-nya. Begitu. Ada yang mau ditanya? Mungkin. Ya, Kak, maksudnya video itu gimana ya? Maksudnya saya ngadep ke layar terus ngomong dan seperti itu apa Nah, direkam atau gimana? Emang mau Enggak, gimana kalau barangkali misalnya seperti nggak ada? apa? Nggak, soalnya tadi belum dijelaskan Saudara Ikwan secara yang detail. menghadap layar, emangnya mau ngadep kemana Ikwan? Enggak, saya tadi feeling saya itu kayak buat video gitu. Kan emang buat video. Enggak, videonya ya gitulah, maksudnya itu video-video kayak bukan yang ngadep layar gitu. Oh. Gitu lah. Iya kayak nanti videonya tuh kayak berupa presentasi kalian. Jadi nanti kan tak kasihin sama PJ-nya dikasihin masalah-masalah kayak kemarin kalian wawancara kan. Nah, kalian itu jelasin solusinya kayak gimana di video tersebut, ngadep ke kamera kayak presentasi gitu, wes.
Ada lagi yang mau ditanyain? Halo teman-teman. Halo juga teman. Pak Amina bercanda Pak. Kameranya dari tadi dimatiin semua loh. Wow. Hidupin kamera kalian teman-teman. Terakhir. Bentar Jangan aja, bilang bentar kalian aja. belum mandi. Enggak. We don't care. Kalau belum mandi nggak Enggak apa-apa. apa-apa, nyalain enggak aja. kecium kok. Aku juga kok. Kameranya dinyalain. Kita. Tung, Konita Gitung, Abdad, Sindu, Rizkina Mada Putri, Salma, Indana Najwa, Hikmah, Hilya, nah Konita. kameranya dinyalain ya. Rizky. UN. Yang lain mana? Kameranya dinyalain. Alvita, Isna, supaya takut semua. Konita Abdad, Rizkina Mada Putri, dan Najwa, Amanda Atwa, Hai. Gue Nabila Dada. Hanan. Hai Hanan. Nanti kabeh ayo. Ayo nyalain kameranya. Sopo sing burung murup tuku kamerane iki. Jangan takut rembes. Ayo rek, ngantuk lagi. Kanan. Kira Hitung. Semua aktif kok. Eder. Satu. Satu, dua, tiga. Sudah. Nastatim bil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bener. aja. Bapak kena ini sih, Der. Nabila wis lelah ya. Saken ya Nabila. Saya sudah lelah. Anak-anaknya aktif-aktif. Sangat aktif, terlalu aktif.